Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adzan Febrian Muharram dari kelas Informatika C dengan NIM D0222343. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital. Di sini saya akan membuat rangkaian untuk menyelesaikan tugas final. Di sini saya akan membuat rangkaian running dioda LED yang berjumlah 10. Yang saya butuhkan di sini ada beberapa, yaitu baterai, kapasitor, resistor, timer 55 dan dioda bridge. Nah, adapun fungsi-fungsinya yaitu diantaranya seperti baterai di sini fungsinya sebagai penyedia energi listrik tentunya, adapun kapasitor sebagai penghambat aliran listrik, penghambat energi sesuai kebutuhan pada rangkaian, dan juga kapasitor. Kapasitor di sini sebagai filter dari energi itu sendiri atau penyaring, dan sebagai penyimpan energi sementara. Nah, adapun juga di sini sebagai yaitu variabel variabel resistor, yang di sini fungsinya yaitu sebagai pengatur aliran listrik, pengatur energi yang sesuai dibutuhkan oleh rangkaian itu sendiri. Baik, saya cari dulu kok tempat variabel resistornya. Di mana ya? Hmm, wait. Nah, di sini. Ini dia variabel resistornya. Sudah itu, adapun ground. Ground di sini sebenarnya fungsinya untuk mencegah adanya kecacatan energi listrik ada pada yang ada pada rangkaian kita. Jadi sebenarnya ground cukup berperan penting pada sebuah rangkaian, karena ground itu sendirilah yang sebenarnya mencegah adanya kecacatan energi. Nah, di sini saya sudah pasangkan 55 timernya. Kemudian saya mencari dulu yaitu dioda bridge-nya yang berjumlah 10. End ya. Nah, setelah itu sebelum saya memasangkan LED-nya, yang tentunya LED ini sebagai penunjuk bahwasanya aliran listrik dalam rangkaian yang saya buat sekarang itu sudah berhasil. Baik, saya sambungkan dulu. Saya hubungkan dulu rangkaiannya. Ini akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya rangkaian yang saya buat. Dan di sini tegangannya beberapa di sini seperti resistor dan kapasitor. Variabel resistor pun saya tidak ubah tegangannya. Kapasitor pun seperti itu, saya tidak ubah tegangannya. Sesuai dengan tegangan yang sudah tertera. Di sini agak rumit sebenarnya dalam penyambungannya, karena jika ada sebuah kesalahan dalam penyambungan di sini, berarti rangkaian kita bisa kita anggap sebagai gagal. Dalam artian gagal di sini, rangkaian kita yang kita buat itu tidak berjalan, karena ini merupakan salah satu penentu. Penyambungan ini adalah salah satu penentu berhasilnya sebuah rangkaian. Nah, setelah tersambung seperti ini, baik, saya akan
mengambil output komponen yaitu LED-nya yang berjumlah 10 tentunya sesuai dengan tugas finalnya. Sini untuk memudahkan saya tidak berulang-ulang masuk ke dalam tempat alat, saya hanya mengcopy-kopinya saja. Dan ini jumlahnya berjumlah 10. Nah, di sini saya akan sambungkan. Saya sambungkan dari dioda bridge-nya ke LED-nya sebagai pengalir listrik kepada LED itu sendiri. Ini merupakan salah satu proses yang paling lama dalam penghubungan untuk menghubungkan antara suatu alat di rangkaian itu ke satu alat yang lainnya. Dan ini perlu membutuhkan kehati-hatian sendiri, karena jika salah dalam menyambungkan akan ada kesalahan dalam rangkaian itu. Sebenarnya ini rangkaian ini merupakan pengembangan dari rangkaian flip-flop itu sendiri, karena pada rangkaian flip-flop hanya menggunakan beberapa LED, yaitu tepatnya 2 LED, tidak menggunakan bridge. Dioda bridge juga hanya menggunakan timer 55, dan itu salah satu hal yang membedakan dari rangkaian ini dan rangkaian flip-flop itu sendiri. Ini sudah hampir selesai penyambungannya, dan setelah penyambungan ini akan kita uji apakah berhasil rangkaiannya atau tidak. Oke, baik, rangkaian ini sudah hampir selesai, tinggal salah satu komponen lagi yaitu ground. Ground di sini yang terakhir ini kita sambungkan ke LED-nya. Di sini ya seperti tadi fungsi ground yang saya sebutkan, untuk mencegah ada kecacatan aliran energi dalam sebuah rangkaian. Itu salah satu fungsi dari ground. Nah, sudah selesai. Baik, mari kita jalankan, semoga berhasil. Dan ya, hasilnya berhasil. Ini merupakan gambaran aliran listrik yang terjadi. Ini merupakan aliran listrik yang terjadi yang disalurkan ke output komponen yaitu LED. Baik, itulah rangkaian. Saya merangkai rangkaian ini dengan menjelaskan beberapa fungsi dari alat yang saya gunakan. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat paparkan. Akhir kata, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.